Okay, our vision is developing Islamic leaders of the future. Ini sama ya ayah bunda dengan TK dan SD. This is our MI. Namun kita lakukan pendekatan unik per siswa dengan karakter building program. Lalu visi ini kita wujudkan dengan misi sebagai peran dari sekolah, sebagai school role. Yang pertama, making akhlakul karimah as a habit. Untuk menjadikan akhlak yang baik pada diri siswa-siswi SMP Embun Pagi, kita membuat beberapa program. Saya hanya tampilkan beberapa unggulannya saja ya ayah bunda, masih ada yang lain tentunya. Yang pertama akhlak account. Ini seperti rekening account. Jadi ketika siswa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermakna, bermanfaat buat sekitarnya, maka akan diapresiasi dengan poin. Ketika Ananda terlalaikan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka ada pengurangan poin, withdraw from the account. Selain itu kita punya keputraan dan keputrian. Disinilah kita punya girls talk, boys talk with the teachers, hubungan siswa-siswi dengan para guru. Sangat dekat. Berikutnya, creating a leadership learning environment. Kita punya weekly leaders, bagian dari SD Embun Pagi sudah sangat familiar dengan class leader, tidiness leader, dengan English ambassador. Namun ada tambahan di sini kita punya ibadah leader. Karena ibadah menjadi perhatian yang cukup, kami cukup concern terhadap hal ini. Di sini siswa membantu para guru untuk saling menjalankan peran-peran mereka masing-masing. Kita punya student council atau OSIS. Ananda belajar untuk memimpin teman-temannya di sekolah kita. Next, kita punya misi exploring children's potential. Kita punya program muhadharah. Ini adalah program khas di pesantren ayah bunda. Kita adopsi di SMP Embun Pagi karena kita menilai ini sangat baik untuk melatih public speaking siswa dengan konten agama. Di tahun sebelumnya kita hanya menggunakan bahasa Indonesia, di tahun ini kelas 8 kita latih untuk menggunakan bahasa Inggris dalam menyampaikan muhadharahnya. Kita juga punya literacy program, kembali di tahun ini kita gulirkan tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi also in English. Siswa pun akan semakin terasah potensinya ketika mereka diberikan tanggung jawab lebih. Jadi mereka menjadi panitia dari kegiatan-kegiatan sekolah. Salah satu yang bisa sangat kita banggakanlah hari ini. Karena siswa-siswi kami ini sebenarnya kemarin baru saja PTS. Kami guru ingin melibatkan mereka, namun tentu dengan sangat persiapan yang sangat singkat, kita tidak ingin membebankan mereka terlalu berat gitu ya. Tapi alhamdulillah Ananda berkenan. Dan insya Allah performance mereka akan sangat menarik dan mudah-mudahan berkenan di hati ayah bunda. Kita juga punya vlog competition. Nanti juara dari vlog competition akan kita tayangkan di sini untuk memperlihatkan kepada ayah dan bunda betapa potensi siswa-siswi SMP Embun Pagi itu sangat luar biasa. Next slide please. Oke, ayah dan bunda, the mission will be impossible without your support from home. Karenanya kami sangat mengharapkan peran orang tua dari rumah untuk mensupport segala program yang ada di sekolah. Nah, siswa-siswi SMP Embun Pagi diharapkan memiliki profile seperti ini. Profile dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Kita breakdown dalam hal-hal seperti ini, ayah bunda ya bisa disimak. Sidik, kita ingin mereka menjadi pribadi yang jujur, punya integritas dan bisa dipercaya. Lalu kita latih mereka untuk menjadi pribadi yang amanah, tentunya dengan kedisiplinan, melatih tanggung jawab, dan although they're still student, they're supposed to be a professional student.
Dan kita pun ingin menjadikan mereka pribadi-pribadi yang cerdas. Di sini kita latih mereka dengan melatih mereka untuk lebih rajin, well planned, dan berwawasan. Mereka juga dituntut dengan perkembangan zaman yang semakin luar biasa untuk menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, critical thinking and problem solving. Jadi berpikir kritisnya untuk memecahkan masalah, not making problems. Hopefully. Next, kita ingin mereka menjadi pribadi yang percaya diri. Setelah percaya diri, mereka menjadi pribadi yang bisa diteladani oleh sekitarnya, oleh adik-adiknya, rekannya. Gitu. Lalu mereka percaya diri untuk berdakwah. Karena kata Rasul, balighani walau ayah. Mereka menjadi pribadi sekaligus menjadi pribadi muslim sekaligus dai. Dan mereka juga harus mampu berkolaborasi. Juga sharing, karena hidup ini tidak hanya berkompetisi, tapi juga harus bekerja sama. Dan tentunya profil student seperti ini membutuhkan guru-guru yang bukan biasa-biasa saja ya Bunda. Nah, profil guru SMP Embun Pagi bisa dilihat dari fotonya ya Bunda, we're friendly, ya gitu. Lalu insya Allah guru-guru kami walk the talk and we are long life learners. Kami terus belajar, bahkan kami belajar dari para siswa kami. Kita punya YouTuber juga di sini, siswa-siswa kami. Ada juga guru yang bahkan punya sesi belajar bahasa Inggris bersama siswa. Jadi kita di sini bukan berarti siswa tidak bisa bekerja sama dengan guru untuk menjadi lebih baik. Jadi, insya Allah guru-guru kami profesional. Secara pendidikan, alhamdulillah sebagian sudah menempuh pendidikan postgraduate. Oke, ada satu slide yang terlompat tadi ya. Oke, this is our school target. Boleh diminimize? Oke, di kelas 7 ayah bunda, sebelumnya di kelas 7 dan kelas 8 masih belajar JUS 30. Di tahun ini kita coba dipersingkat. Jadi di kelas 7 targetnya sudah selesai, JUS 30 di semester 1, lalu nanti ada sebagian sudah mulai belajar semester JUS 29. Di kelas 7 diharapkan Ananda tahu caranya belajar, learning how to learn. Di kelas selanjutnya mereka menjadi self-directed learner, jadi pembelajar yang mandiri. Nanti di kelas selanjutnya, di kelas 9, mereka belajar sesuai dengan passionnya mereka. Di kelas 7, dalam bidang ibadah, kita berharap Ananda menjadi a good abid. Abid ini menjadi seorang ahli ibadah ya, menjadi makmum, good makmum. Karena sebelum menjadi leader, sebelum menjadi pemimpin harus menjadi makmum yang baik dulu. Kalau tidak bisa jadi makmum yang baik, akan sulit jadi leader yang baik. Lalu di kelas 8, harapannya mereka bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai ibadah leader. Dan di kelas 9, mereka bisa menjadi mentor, ibadah mentor. Di kelas 7, kita latih mereka dalam teamwork business project. Di kelas 8, personal business project, jadi mereka lakukan tadinya di kelas 7 bersama tim, di kelas 8 harus bisa sendiri, dan di kelas 9 mereka punya passion personal project. Di kelas 7 Ananda sudah dilatih ayah bunda untuk punya kurban saving, jadi begitu masuk kemarin di sekolah, mereka langsung buat ikrar bahwa mereka akan menabung, dan nantinya akan dibuka tabungannya dan lakukan kurban di tahun depan. Jadi insya Allah kelas 7 yang sekarang sudah berikrar untuk menabung. Nah, ayah bunda bisa di rumah membantu mengingatkan atau menambah tabungan mereka. Nanti di kelas 8 dan kelas 9 mereka akan melakukan kurban. Seperti itu ya ayah bunda. Di kelas 7 muhadarah yang dilakukan dalam bahasa Indonesia, di kelas 8 mereka melakukan dalam bahasa Inggris, dan diharapkan di kelas 9 mereka bisa menjadi muhadarah komentator. Jadi tidak hanya guru yang akan mengomentari dan memberikan masukan kepada siswa,
kelas 9 benar-benar kita fungsikan sebagai mentor bagi adik-adiknya. Next slide please. Ini daily routine kita ya Bunda, ini dilakukan setiap hari. Di pagi hari mereka akan melakukan sholat duha. Kita di sini selain ada ibadah leader, kita punya PJ ibadah dari guru. Jadi akan memantau ibadah-ibadah mereka. Lalu setelah dilakukan sholat duha akan ada circle time bersama homeroom teacher. Walas akan memotivasi siswa, mengajak mereka untuk melis apa yang akan dilakukan hari ini. At the end of the day also there will be a circle time to evaluate their activities in a day. Nanti setelah circle time dilanjut dengan belajar. Kalau di sini ada online learning, kalau tidak online learning tentunya ya belajar di sekolah, classes gitu ya. Lalu kita break, lalu belajar lagi, lalu setelah itu circle time, dan karena selama online kita ada personal learning. Di timetable kita ini seperti ini di pelajaran online. Tetap di Senin sampai Kamis kita sampai sore, sampai setengah 4 ya, sampai kita evaluasi lah sampai sholat asar. Bahkan di Jumat pun sholat asarnya kita evaluasi. Berikutnya, slide berikutnya adalah ketika kita di sekolah offline ya, Ayah Bunda. Jadi bedanya hanya di jam duhur itu personal learning. Tadinya kalau di sekolah ada kelas lagi. Oke, next. Ini yang beda dari sekolah kebanyakan di sekitar sini ya Ayah Bunda. Ayah Bunda mungkin bisa dapatkan sekolah lain dengan beberapa program-program unggulannya, dan ini adalah unggulan kami, daily ibadah. Sholat wajib kita ada 5, dan peran kami ada di zuhur dan asar. Kita berbagi peran ya Ayah Bunda, insya Allah mudah-mudahan ini meringankan hisab kita bersama di yaumil akhir nanti kelak. Kita juga ajarkan mereka untuk terbiasa salat duha. Ini nanti akan dipantau oleh guru selaku PJ ibadah dan ibadah leader dari siswa. Ini akan dinilai, lalu akan dilakukan penilaian juga di rapot. Jadi kalau di kita ada rapot akademis, ada non-akademis, salah satunya kontennya adalah daily ibadah. Di sekolah lain PTS mungkin ada, tapi di sekolah kami PTS ekstra, karena ada penilaian ibadah. Di semester 1 kita nilai bacaan Qur'annya, wudunya. Di semester 2 itu dinilai sholatnya, dan zikir juga doanya. Jadi insya Allah, jika Ayah Bunda mempercayakan Ananda di sini, insya Allah kami ikut meringankan beban Ayah Bunda di yaumil hisab, karena sudah mempelajari nilai-nilai Islam di sekolah ini. Next slide please. Ini juga program unggulan kami. Jika di SD Ananda sudah menghafal di juz 30, kenapa diulang di kelas 7 semester pertama di tahun ini? Karena selain menambah ayat atau mengulang ayat bagi yang masih belum mungkin, belum benar-benar ingat, di sini kita akan ajarkan mereka memahami makna ayat. So they know what they recite. Di sini ada tahfiz kelas, kita punya program murojaah during the tahsin time, dan kita punya murojaah mandiri. Jadi Ananda selain melakukan murojaah bersama guru di tahsin time, mereka diharapkan disiplin dan mandiri melakukan murojaah mandiri, dan ini dipantau Ayah Bunda. Berikutnya kita punya tahfiz evaluation, munaqashah, uji publik, juz 30 dan 29, dan tentunya bentuk apresiasi kami adalah dengan haflah. Ini adalah tahfiz achievement kita selama ini di SMP Embun Pagi. Di sertifikasi juz 30, for your information, angkatan pertama sekarang kelas 1 SMA itu hanya 6 orang. Alhamdulillah 5 dari 6 siswa tersebut sudah murojaah belum? Dan 2 di antara mereka itu benar-benar mendata dari 0 di sini. Karena yang 2 bukan dari SD Embun Pagi. Yang kemarin jadi belajar dari 0 lagi ya. Alhamdulillah 1 bisa hafal juz 30. Lalu setengahnya alhamdulillah hafal juz 29. Mudah-mudahan
angkatan-angkatan berikutnya lebih baik lagi dengan treatment yang lebih baik lagi di program tahfiz. Next slide please. I love you. I love you. You love me. We are happy family with a great big and from me to you. Yang titik-titik berwarna tuh, ada warna biru, hijau, ungu, dan merah. Kalian harus ambil titik-titik warna kuning yang besar, yang biasa Pac-Man makan. Nah, tapi nggak boleh menyentuh monsternya. Monsternya nggak boleh ke bawah. Gimana Mister, aku telat masuknya. Oh gitu. Nah, yang di sini nih, kalian pindahkan titik-titik yang berwarna tuh. Ada biru, hijau, ungu ya. Nah, itu kan dia kalau digeser membuat sebuah luas ya. Nah, silakan. Dan inilah alur PPDB. Bagaimana bisa bergabung bersama keluarga besar SMP Embun Pagi. Kalau untuk SD Embun Pagi, tinggal sampaikan saja, langsung saya bukakan pintu ya Bunda. Bagi yang dari luar SD Embun Pagi seperti ini, lakukan registrasi, lalu nanti akan ada wawancara dengan saya. Sekiranya diperlukan observasi lanjutan, maka akan dilakukan observasi lanjutan. Lalu akan ada surat keterangan yang menyatakan Ananda bisa bergabung dengan SMP Embun Pagi. Selanjutnya insya Allah dengan melakukan payment, sudah secara formal masuk menjadi bagian dalam keluarga besar SMP Embun Pagi. For further information, there's number down there. Please contact the number dengan Miss Siti dan Miss Esti.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda, kita menerapkan kurikulum 2013. Jadi kurikulum Bun Pagi adalah kurikulum Diknas 2013 dipadu dengan kurikulum karakter building kami, khas Bun Pagi. Untuk pelajaran tentunya sesuai dengan kurikulum 2013. Namun di beberapa pelajaran seperti English, memang kita mengacu pada kurikulum 2013, namun siswa-siswi SDM Bun Pagi sudah terbiasa dengan bahasa Inggris karena tentunya kontennya lebih diperkaya. Lalu untuk pelajaran sains, di kelas 7 dan 8 kita Science in English, namun di kelas 9 kita perkaya tentunya dengan bahasa Indonesia karena ada ketentuan praktikum yang harus mereka kuasai dan itu ada di kurikulum 2013. Untuk math, qadarullah saya dari matematika, dulu di Bun Pagi juga mengajar math dan Bun Pagi ada math, ada matematika. Namun untuk di SMP Bun Pagi, since math is a prerequisite subject, jadi matematika kita ajarkan in mother tongue, jadi dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada math di SMP Bun Pagi. Tapi bukan berarti Ananda tidak bisa menggali bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya digali di program literasi dan di banyak hal lain. Tapi tidak di matematika, karena matematika is a logic thing, it's supposed to be taught by the mother tongue. Fasilitas pembelajaran saat ini akan terus kami tingkatkan. Saya, jangankan fasilitas pembelajaran, saya mau ambil contoh musola ya, ayah bunda ya. Buat yang familiar dengan ILP, tahu betul luasan musola seperti apa. Kalau ayah bunda datang di tahun 2017 saat kami pertama kali berdiri, itu hanya satu ruangan. Di tahun 2018 menjadi 2 ruangan dengan 2 pintu. Di tahun 2019 diperluas lagi. Dan saya yakin betul jika tidak ada pandemi, insya Allah itu akan semakin baik. Ini musola, apalagi dengan yang lain. Saya yakin dan percaya jika yayasan ingin SMP Bun Pagi semakin maju, terdepan dan dipercaya, tentunya akan berinvestasi luar biasa di sisi ini. Untuk saat ini yang bisa saya sampaikan adalah ILP adalah gedung dengan 4 lantai. Ayah bunda perlu tahu dulu kami naik ke atas berpeluh-peluh. Lalu bisa dilihat itu ya, berdiri dengan mentereng lift. Kayaknya ini hanya satu-satunya sekolah yang punya lift. Ya, walaupun mungkin itu baru fasilitas di luar pembelajaran, tapi itu membantu anak-anak untuk semangat belajar ya. Lalu mungkin perpustakaan kita semakin berkembang, insya Allah tinggal nanti ditambah volume bukunya. Kalau untuk kolam renang memang kami belum punya semi olimpik seperti SD, tapi bukan berarti kami tidak bisa menggunakannya, karena untuk saat ini akses kami memang masih di kolam renang TK, tapi tidak menutup kemungkinan. Beberapa kali kami juga melakukannya di SD. Seperti itu. Lab science kita punya. Kita juga punya tentunya ruang OSIS. Seperti itu ayah bunda. Mungkin bisa kapan waktu datang, kita atur jadwal untuk melihat. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai. Dan mudah-mudahan saat ayah bunda datang, puas dengan fasilitas yang ada. Secara kurikulum 2013, pelajaran agama Islam dan budi pekerti adalah 3 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Namun di masa pandemi, kita terapkan kurikulum darurat, yaitu 2 jam pelajaran. Nah, ayah dan bunda, selain pelajaran PAI, kita punya banyak konten. Kita punya keputrian-keputraan, ada muhadharah, bahkan kita melatih mereka untuk melakukan murojaah, tahsin,
Ada banyak, jadi intinya mereka berislam tidak hanya di pelajaran PAI, karena yang paling penting bagi kami adalah bagaimana Islam itu mewujud dalam keseharian mereka, bukan hanya dalam wawasan. Insya Allah tahun depan kita akan buka 2 kelas. Jika semua yang bergabung di Zoom ikut, ini sudah lebih dari 1 kelas. Mudah-mudahan insya Allah terpenuhi kuota 30. Dari 6 siswa, 1 ke SMA Negeri, SMA 71, lalu ada 2 di JIS, ya, lalu ada yang di GPS, dan ada di Lab School, juga ada di Al-Azhar Pejaten.